Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di ajang Laras Budaya yang merupakan program kerjasama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam upaya untuk menguri-nguri kebudayaan tradisional yang ada di tanah Jawa Tengah ini. Kudus merupakan salah satu tempat yang tidak hanya kaya karena PAD-nya, tapi juga kaya dengan banyak hal termasuk kuliner dan tidak ketinggalan dengan kekhasan, kesenian, kebudayaan tradisionalnya. Salah satunya yang merupakan kekayaan dari Kudus ini yang membuat saya ini jadi terenyuh adalah akulturasi budaya dan toleransinya. Kalau kita lihat simbol Masjid Menara Kota Kudus ini merupakan simbol perjuangan bagaimana mengakurkan kebudayaan dan masyarakat yang ada di Kudus. Kita akan ulas bersama dalam Laras Budaya kali ini. Yang hadir di Kota Kudus spesial bersama Bapak Mawahib dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema menelusuri jejak Kudus Kota Empat Negeri. Oke, bersama saya Dendi Ganda. Pemirsa dan pendengar, saya akan ajak Anda untuk ngobrol. Sebelumnya saya akan perkenalkan narasumber kita malam ini di Laras Budaya. Ada Mas Mawahib, saya panggil Gus Wahib aja ya. Monggo mic-nya mana yang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng banget loh ini malam ini. Iya dong. Karena kita semua bahagia. Oke. Bisa. Apa ukuran bahagianya orang Kudus sih? Simple. Yang penting sakit ngerepul gitu lah. Karena kota kretek kan. Nah itu dia. Kemarin itu kan ada dengar-dengar kebahagiaan orang Jawa Tengah agak berkurang, tapi sekarang dengan ketemu Mas Wahib ini sidik-sidik senyum gitu. jadi ikut bahagia ya. Oke, di sebelahnya Gus Wahib ada ini tokoh kita nih, Dr. Kiai Haji Abdul Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah seorang budayawan, dosen, dan juga salah satu pengurus Menara Kudus ya, Masjid Menara Kudus. Sehat-sehat ya Pak Jalil? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke. Nah, di sebelahnya Pak Jalil ini kita sambut, kita perkenalkan ada Pak Umar. Oke. Selamat malam Pak Umar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar Ali ini adalah salah satu pengamat kebijakan publik yang nanti kita juga akan gali bagaimana pengamatan beliau tentang memanfaatkan kesenian tradisional dan kebudayaan khususnya di Kota Kudus ini dalam upaya memberikan warna dalam pemerintahan, dalam kebijakannya. Selamat malam Pak Umar, terima kasih untuk hadir di acara ini. Terima kasih. Kemudian di sebelahnya Pak Umar ada seorang sejarawan Kudus, beliau adalah Bapak Agus Susanto MSc. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger juga nih Pak Agus ini ya. Iya. Tadi kegiatannya sebelum datang ke sini Pak Agus? Biasa, tulan-tulan. Tulan-tulan ya. Wah enak, wong Kudus sih tulan-tulan tok gaweane ya. Tulan-tulan untuk duit ya Pak. Sambil merokok. Sambil ngerokok. Iya. Oh Pak Camat, oke saya dibisi Gus Wahib, Pak Camat Pak Agus ini ya. Gimana masyarakatnya Pak? Ya baik-baik saja. Dari kecamatan mana Pak? Cekulo. Cekulo ya, oke luar biasa. Iya. Kalau Cekulo ini apa Pak kekhasannya di sana? Banyak. Ada pariwisata, ada pertanian, ada industri komplit. Kita kota kecil di sana. Oke. Kota kecil Kudus itu di Cekulo. Di Cekulo ya. Iya. Jadi salah satu sentra. Iya. Gunung ini. ada, rawa ada, wes komplit pokoknya. Baik. Banyak. Baik, saya ke Gus Wahib nih. Gus Wahib ini kan kita mengangkat tema yang menurut saya ini cukup berat ini ya. Saya pengen tahu alasannya jenengan mengangkat kesenian yang akan tampil malam ini. Iya, ini memang pertama kali ya apa yang menjadi gagasan para narasumber ketiga ini. Sebetulnya ketiga beliau-beliau ini yang awal mula mempertemukan konsep-konsep terkait Kudus Kota Empat Negeri. Ya. Kenapa harus negeri bukan negeri gitu loh itu. Nah ini nanti bukan nagari misalnya. Iya. Sebetulnya ini saya tertarik, saya sebagai legislator yang seharusnya memang bisa mengeksplorasi, kalau ada istilah melihat, mendengar dan merealisasikan, itu sangat tepat
Dan ini dalam loh iya, artinya ya. tepat sekali. Ini meminjam teman-teman yang ada di Bancik Dhuwur istilah di Parlemen Kudus itu ya. Saya kira kalau malam ini banyak yang mendengarkan atau melihat agak tersinggung atau ternyuh gitu. Ya, atau saya kira menjadi ini inspirasi juga. Sebetulnya masih kontroversi dan memang endingnya kita butuh kontroversi dulu ini. Gitu ya. Sehingga ini akan berbuah manis. Ibaratnya kita berjuang itu kan nggak mungkin langsung finish. Memang tertatih-tatih. Baik. Tapi ini memang menjadi sebuah kesepakatan tersendiri bahwa proses-proses ini memang membutuhkan banyak komunikasi, banyak penggalian, banyak pengkajian. Tentunya kesenian yang ada di Kudus ini itu sebetulnya kompleks. Ada seni tradisional yang menjadi ciri khas Kudus, Kota Kretek, tari-tari Kretek itu. Ya. Itu kan sudah menjadi maskot Kudus Kota Kretek sehingga punya tarian Kretek. Dulu di pedalaman Undaan kita kenal ada wayang kelidek, ya kan. Terus sebetulnya kalau tadi disampaikan oleh Mas Dendi ya, itu memang kota toleran di situ. Sebuah konsep yang sangat baik karena Kanjeng Sunan Kudus itu sendiri etnisnya etnis Arab karena beliau seorang habib, seorang syahid. Sehingga ini muncul 4 negeri ya kan, itu membawa banyak turof kalau bahasa Arabnya ya kan? Banyak takofah kalau istilah Arabnya lagi ya kan. Kalau kita kombinasikan dengan kebudayaan lokal, tadi sudah disebutkan ada replika Hindu di Menara Kudus. Juga ada petuah Kanjeng Sunan Kudus untuk menghormati tradisi orang Hindu, tidak diperbolehkan menyembelih hewan sapi karena dianggap suci. Ini sebuah mindset yang sangat baik sebagai simbol akulturasi dan simbol harmonisasi dalam beragama. Nah, kebudayaan yang selanjutnya ini sangat kompleks. Kudus juga dikenal kota santri ya kan, kebetulan dengan istilah Gojigang. Konsep Gojigang itu memang sebuah pemahaman dan perilaku. Kita pahami bahwa bagus itu tidak hanya pada rupa, tapi juga perilaku, ya kan. Ngaji, gitu. Gojigang itu ngaji. Dengan gang itu biasanya kita itu pandai berdagang karena memang dulu orang-orang tua kita semuanya, terutama orang Kudus Kulon itu kan, itu rata-rata berdagangnya maju, dan ini juga terpengaruh dari budaya etnis Tionghoa. Sebelumnya juga nanti banyak disampaikan oleh yang lain karena saya ini hanya sekedar prolog. Tentunya akulturasi budaya yang ada di Kudus ini harus kita eksplor menjadi sebuah perform yang ini akan menjadi simbol keberagamaan dan keberagaman dalam sebuah kebinekaan yang harmonis. Itu Mas Dendi. Luar biasa. Ini rupanya Gus Wahib ini tidak sekedar paham tentang pemerintahan. Kalau saya sebut beliau adalah seorang budayawan ini. Karena istilah-istilahnya udah budayawan banget gitu ya. Nah, satu lagi masih dalam rangka prolognya jenengan. Ini kan salah satu program yang merupakan, mungkin kalau saya bilang ini adalah satu-satunya di Indonesia, upaya yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk nguri-nguri kesenian dan kebudayaan tradisional di Jawa Tengah. Kita berikan aplaus loh untuk DPRD ya. Ini luar biasa ini. Dan ini merupakan di Kudus yang diangkat suluknya ini memang berarti ada sesuatu di sana. Saya ingin tahu juga dari Gus Wahib ini, bagaimana Gus Wahib ini merangkum kesenian dan kebudayaan yang ada di Kudus yang jenengan pahami termasuk di suluknya ini saat ini untuk memberikan pelayanan kepada publik, kemudian untuk memberikan nuansa yang lain di Kudus dan Jawa Tengah pada umumnya. Ya, tipikal orang itu berbeda, juga dilatar belakangi oleh kearifan lokal itu sendiri. Di Kudus tadi sudah kita sampaikan sebagai simbol toleransi, dan ini menjadi pemahaman dan ajaran kita semua menjadi sebuah perilaku. Sehingga seringkali saya sampaikan di forum-forum ya kan, bahwa latar belakang seorang pemimpin kecil maupun pemimpin menengah dan ke atas itu akan mempengaruhi kebijakan. Memang sebetulnya saya itu
sejak kecil aja saya tuh vokalis Rebana. Ya kan? Sampai saya sudah menjadi legislator pun sering dipakai Pak Jalul untuk ikut jadi backing vokal Bener. Suluk Tajuk Menara ini. Nah, Jadi ini benar karena ya, memang hobi kalau gitu loh. politikus atau pemimpin itu yang mempunyai latar belakang kebudayaan dan kesenian itu gayanya beda ya. Tadi iya Ada sebuah bagaimana kebudayaan itu bisa berlangsung, Nah, eksis gitu, betul. dan tentunya ini sustainable gitu. Oke, amin. Baik, kita akan rehat sebentar sebelum kita akan gali lagi tentang tema kita kali ini di Laras Budaya. Masih bersama saya Dendi Ganda. Jangan kemana-mana, tetap di Laras Budaya bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tema kita di Laras Budaya kali ini yang mengangkat kebudayaan suluk. Monggo, silakan Pak Jalil. Ya, terima kasih Mas Dendi. Pemirsa yang saya hormati, mengingat malam ini adalah malam kelahiran Pancasila di Kudus sebagai kota empat negeri dengan simbol utama menara, dan perlu diketahui bahwa menara ini satu-satunya simbol toleransi yang kita miliki di Indonesia. Kenapa? Karena dalam satu situs bodinya Hindu, atapnya Islam, tempat wudhunya Buddha. Ini satu-satunya. Borobudur itu hanya Buddha. Kalau nggak salah di depannya juga ada kelenteng ya? Ya ada, di depannya kelenteng. Makanya kemudian Kudus ini adalah kota toleransi yang masih terawat sampai sekarang. Dan pengelolaan situs cagar budaya kita 3 kali berturut-turut juara nasional pengelolaan situs cagar budaya. Luar biasa. Nah, itu yang kasat mata. Ya. Yang tidak kasat mata, cucu Sunan Kudus mengaransemen sebuah sholawat yang dalam liriknya itu ada kata Indonesia Raya Aman. Satu-satunya sholawat di dunia yang dalam teksnya ada kata Indonesia Raya Aman. Kita menyebut ini sholawat Indonesia Aman sebagai bentuk sumbangsih Kudus terhadap NKRI. Teman-teman Suluk Tajuk Menara, mohon tampilkan sholawat Indonesia Aman untuk peserta di Jawa Tengah.
صل على رسول محمد سر العلا والأنبياء والمرسلين والغر يخاف من صل على رسول محمد سر العلا والأنبياء والمرسلين والخلف الأول يا رب صل على رسول محمد سر العلا والأنبياء والمرسلين والكل خاتم الأول يا رب
pengalaman pertama saya. Luar biasa, merinding. Ini namanya musik suluk tajuk Menara di Laras Budaya bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita akan rehat sebentar. Pemirsa dan pendengar, kita masih ada di Laras Budaya, program DPRD Provinsi Jawa Tengah yang menguri-nguri kebudayaan dan kesenian tradisional khas Jawa Tengah yang begitu kaya. Dan ini merupakan salah satu kekayaan lokal wisdom yang harus diuri-uri supaya tidak ditinggalkan oleh generasi muda kita. Nah, tadi yang barusan kita dengarkan sebelum break tadi adalah suluk tajuk Menara. Nah, kita akan cari tahu apa itu dan apa maksud dibalik nyanyi-nyanyian yang tadi disampaikan oleh teman-teman yang ada di belakang kita. Monggo ke Pak Yai Jalil. Terima kasih. Jadi sholawat Indonesia Aman itu ditulis oleh cucu Sunan Kudus yang namanya Kiai Haji Raden Asnawi. Sholawat itu lahir karena menghayati betapa di Kudus itu adalah kota damai yang mengakulturasi 4 negeri. 4 negeri dalam sebuah wadah yang namanya NKRI yang aman. Nah, 4 negeri itu mana saja? Jadi di awal 1500-an jelas di sini sudah ada Jawa, terus kemudian hadir Telingsing, terus kemudian 1549 itu hadir Sunan Kudus dengan simbol menara. Ini aspek kesejarahan yang akan kita konstruk menjadi branding city kota 4 negeri. Nah, secara lebih detail saya akan minta tolong Pak Agus untuk bercerita tentang kesejarahan Jawa, terus kemudian masuk Kiai Telingsing, terus kemudian masuk Sayyid Ja'far Shodiq, sehingga berdirilah menara sebagai magnum corpus ya, hadirnya peradaban 4 negeri yang tertulis di dalam mihrab Masjid Menara. Silahkan Pak Agus. Monggo Pak Agus. Matur nuwun. Jadi kalau kita ngomong peradaban Kudusan itu tidak lepas dari peradaban Muria. Peradaban Muria. Jadi peradaban Muria itu awal dari peradaban Jawa maupun peradaban Indonesia secara keseluruhan. Yaitu setidaknya dimulai pada abad 56 dengan munculnya kerajaan Kalingga dengan ratunya Maharani Sima dan Maharaja Kartikeya Singga ya, yang salah satu produknya adalah kitab pidana Kalingga. Itulah yang menghuni pertama peradaban Muria, orang-orang Jawa yang pertama di tanah Jawa maupun di Indonesia. Salah satu buktinya yaitu Prasasti Rahtawu, Candi Bubrah dan Candi Angin yang ada di Tempuran, Kecamatan Tempuran, termasuk Langgar Bubrah yang ada di Demangan, begitu. Itu bukan musola ya, itu langgar. Jadi langgar itu tempat orang-orang ahli Weda yang disebut sastri belajar agama. Sastri ini kemudian menjadi santri ketika Islam masuk gitu. Ya, langgar itu tempat orang-orang Siwa mempelajari Weda. Jadi mulai abad ke-9 daratan Kudus itu mulai terbentuk di sebelah Selat Muria, Ketika Selat Muria itu membentuk lembah Muria, datanglah orang-orang Tionghoa atau orang-orang Cina ke daratan Kudus. Salah satu kronik Cina yang meriwayatkan ini ada 2. Pertama dari Kelenteng Cuan Kiong Lasem dan dari catatan Mahuan, salah satu pengikut Cheng Hu, di mana orang-orang Cina waktu itu sudah mendarat di Selat Muria dan membangun kelenteng dan masjid. Karena orang Cina ini ada 2 suku, suku Hui beragama Islam dan suku Han yang beragama Konghucu Tao Buddha itu. Jadi mereka membuat masjid dan membuat kelenteng. Kita perkenalkan Masjid Paduraksan dan Masjid Paduraksan dan kelenteng yang ada di timurnya atau kelenteng Menara itu
itu bersamaan lahirnya sekitar 1400-an, termasuk kelenteng Hipermat, karena di situ ditemukan dermaga pelabuhan begitu. Jadi kedatangan orang-orang Cina waktu itu lebih dahulu dibanding orang-orang Arab. Baru kemudian datang keturunan Sunan Ampel yang memasuki pantai utara Jawa. Salah satu keturunannya adalah Syekh Jafar Shodiq itu. Para pengikut Tionghoa dalam hal ini Panglima Cheng Ho itu salah satunya adalah Kiai Ageng Telingsing yang dimakamkan di Sunggingan. Beliau dari suku Hui. Tapi selain suku Hui, beliau ahli juga membuat kelenteng. Jadi tidak hanya masjid, tapi ahli juga membuat kelenteng. Jadi masjid Padurasan yang asli itu sebenarnya lebih cenderung mirip kelenteng daripada masjid yang kita pahami sekarang. Salah satu juga bukti gebyok ukiran kudusan itu lebih mirip ukir-ukiran kelenteng. Ukir-ukiran yang ada kelenteng Cuan Kiong dan ukiran gebyok kudusan sangat identik. Ada burung kilin, ada burung hong di situ. Ya, tentunya disesuaikan karena di sini mereka beragama Islam, mazhabnya juga menyesuaikan begitu. Jadi salah satu akulturasinya juga mazhab Syafi'i yang dibawa oleh orang Arab bisa berakulturasi dengan mazhab Hanafi yang dibawa oleh orang-orang suku Hui begitu. Inilah perpaduan di mana sudah ada orang Jawa, orang-orang Cina yang dikomandani pengikut Cheng Ho dalam ini Kiai Telingsing, dan juga orang-orang Arab yang waktu itu dikomandani oleh Syekh Jafar Shodiq yang mendirikan negeri Kudus. Dan Syekh Jafar Shodiq ini juga berguru pada Kiai Telingsing terkait dengan banyak hal. Jadi Syekh Jafar Shodiq orang Arab, gurunya orang Cina yaitu Kiai Telingsing, istrinya Sunan Kudus juga orang Cina. Ya, makanya orang-orang Kudus Kulon itu lebih mirip orang Arab daripada orang Cina. Orang Jawa ini malah ra enek begitu. Seperti saya nih, kan saya mirip orang Jawa, mirip orang Cina dan orang Arab gitu. Karena saya keturunan cedak turune Kanjeng Sunan Kudus gitu. Nggih. Iparnya Sunan Kudus seorang Jawa yaitu Raden Umar Said, yaitu Kanjeng Sunan Muria. Jadi kompletlah Lembah Muria dibangun oleh Maharani Sima dan diteruskan para turunannya yang mengalami akulturasi, ada orang Cina, orang Arab, dan orang asli orang Jawa yaitu Sunan Muria. Saya kira itu saja. Kalau kita bicara nanti lebih banyak lagi. Silakan. Memang luar biasa ya kekayaan yang ada di Kudus ini. Oke, pripun Pak Jalil tadi? Ya, jadi karena memang sehebat apapun Pak Agus, dia harus taat sama rejim waktu. Nah, sehingga harus pintar-pintar menarasikan sesuatu yang besar dalam format waktu yang singkat. Nah, tetapi tidak usah susah karena ini bagian awal. Barangkali nanti ada forum-forum lain yang akan kita dalami. Tetapi yang jelas bahwa dari penjelasan Pak Agus itu kan masa lalu. Kita ngomong di masa kini. Apakah masih ada jejak persahabatan antara Jawa, Tionghoa dan Arab hari ini? Nah, itu kan pertanyaannya. Sejarahnya gitu. Faktanya apakah masih ada atau tidak? Kami menyatakan masih ada, dan akan kita tunjukkan pada pemirsa bahwa hari ini masih ada persahabatan antara Jawa, Tionghoa dan Arab. Kita kolaborasi dalam sebuah seni musikal dan pertunjukan. Nah, ini akan kita tampilkan seni barongsai dari kelenteng Hohinbyu. Komunitas Satya Dharma akan kolaborasi, nanti ada barongsai dilanjutkan dengan jurus liong yang diiringi oleh teman-teman Suluk Tajuk Menara. Ala kulihal, ini fenomena peradaban terbaru betapa Menara Kudus berkolaborasi dengan kelenteng. Ini yang pertama kali terjadi. Wah, fasih banget ya Pak Jalil ini menarasikannya. Ya, teman-teman, barongsai Satya Dharma dipersilahkan. Teman-teman STM nanti mengiringi.
Luar biasa. Inilah yang disebut akulturasi budaya. Saya benar-benar merinding ini tadi menonton, menyaksikan bagaimana sebuah kesenian yang itu berkembang di masyarakat Tionghoa bisa diiringi dengan musik sholawat. Luar biasa. Sekali lagi saya berikan aplaus untuk teman-teman yang ada di ini. Kalau dilihat kan ini merupakan akulturasi kekayaan yang amat langka kita lihat, karena dikemas dengan begitu cantiknya, kemudian dengan tata lighting dan audio yang menurut saya ini sangat memadai dan elok untuk sebagai sebuah pertunjukan. Ini rasanya juga pantas untuk ditampilkan di panggung-panggung nasional loh. Bener loh. Nah, saya pengen tahu juga nih dari kalau tadi udah Pak Agus, sekarang ke Pak Umar ya. Nah, ini bagaimana melihat kondisi yang ada di sini dari kacamata pengamat kebijakan publik? Ya, terima kasih. Jadi melihat tema dialog ini, sebetulnya ini adalah sebuah posisi brand identity, atau brand identity itu bagian dari kegiatan city branding. Jadi brand identity itu adalah bagian dari city branding, sedangkan brand channeling, brand kolaborasi itu masih banyak harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi pertanyaannya begini, apakah brand identity ini, jejak kota empat negeri ini akan menggerus dari Kudus Kota Kretek? Pertanyaannya kan gitu selalu. Sehingga beda Pak positioningnya. Jadi positioningnya brand identity organik itu adalah Kudus Kota Kretek, seperti kayak Jepara Kota Ukir, seperti Jogja kayak Jogja Kota Pelajar, Jogja Kota Gudeg. Tetapi anorganiknya pasti dibentuk seperti kayak Jogja Istimewa, dan kita mau mendorong ini. Jadi Kudus Kota Empat Negeri ini menjadi brand mark, atau dalam positioning city branding itu adalah brand identity. Sehingga ini menjadi dialog publik terus menerus. Sehingga Pak Bupati menginginkan dialog di publik terus. Setelah kita sharing nanti di dialog sana, Mas Mawahib ini mengadakan, nanti ada dialog di sana, dialog. Ini akan kita kumpulkan menjadi panitia ad hoc yang menjadi SK Bupati. Dari hasil dialog inilah kita akan menjadi sebuah brand mark atau brand identity baru di Kota Kudus, non organik. Jadi non organik itu pasti tidak akan menggerus organik dari Kota Kretek. Semuanya demikian. Begitu ya. Jadi perjalanannya membranding Kota Kudus dengan Kota Empat Negeri ini harapannya seperti apa, Pak? Jadi ini masih panjang. Masih panjang. Jadi ini harus ada dialog sana dialog sini. Nanti insya Allah dalam bulan depan ini, waktu dekat ini, bahwa akan ada panitia ad hoc yang 90% adalah non ASN untuk menampung seluruh aspirasi. Dari aspirasi itulah nanti dibuat SK Bupati untuk membuat brand identity baru non organik sekali lagi, yaitu Kudus Kota Empat Negeri. Ya, demikian. Saya bisa bayangkan begitu ini didukung oleh institusi yang ada di semua yang ada di Kudus, ini akan jadi luar biasa. PAD-nya tinggi, kemudian siap banyak industri ya nasional yang ada di sini. Wah, bukan pekerjaan yang inilah yang susah buat mereka tentu. Monggo, saya mau ngecek ini dari sisi dari kebudayaan, sejauh mana masyarakat Kudus, pemerintahnya, kultur yang ada di sini untuk menangkap branding Kota Empat Negeri ini. Kalau saya ngelihatnya dari sisi budaya, sejak awal Kudus itu lahir dari konsesi perbedaan yang disatukan. Itu
pasti. Oleh karena itu, kalau toh pernah ada kecelakaan geger pecinan di Kudus, itu kecelakaan aja. Naik sepeda kan pernah tiba, nah, tetapi kan kita akhirnya wasis kan. Nah, maka kalau ditanya hari ini, makanya nggak ada persoalan apapun dengan dibuktikan tadi betapa menara rukun sama kelenteng, karena memang sejak awal kita depan dan nggak ada ceritanya Kiai Telingsing musuhan sama Sunan Kudus. Maka sekarang nggak ada urusan, dan tidak akan muncul suara dari Kudus anti Cina, anti Tionghoa, anti Hindu, anti Buddha. Itu mungkin di luar sana ada, tapi di Kudus tidak ada. Di Kudus yang disuarakan adalah kita menjadi satu negeri dalam kota Kudus, kota yang akulturasi, terdiri dari 4 peradaban, 4 budaya yang menyatu dalam satu kota 4 negeri. Sebagai penanda kesatuan hati dan pikiran kita, ada satu lagu Mas dari STM dengan aransemen modern. Karena tadi Pak Agus sudah bicara Jawa, Cina, Arab, kita punya aransemen lagu modern mewakili kaum milenial yang diaransemen dengan gaya suluk tajuk menara sebagai pertanda bahwa seluruh masyarakat, seluruh kebudayaan, hati dan pikiran kita menyatu untuk Kudus yang lebih maju.
menelusuri jejak Kota Kudus 4 negeri di Laras Budaya bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang tadi barusan kita simak adalah lagu Satu. Wah, ini luar biasa ya. Kolaborasi dan aransemen yang luar biasa, bikin merinding. Baru tahu kali ini kalau ada vokalis itu tidak di depan tapi di belakang. Bukan frontman itu kalau istilah saya. Oke, kita ada di penghujung acara Laras Budaya yang disiarkan dari Kudus ini. Terakhir saya akan minta closing statement, mungkin Gus Mawahib ini yang akan memberikan kata penutup di acara kali ini, sekaligus memberikan semangat kepada teman-teman yang ada di belakang sini. STM namanya ya. Oh, apa itu namanya? Sekolah Teknik Mesin apa? Suluk Tajuk Menara. Oke. Monggo silakan Mas Mawahib. Baik, terima kasih Mas Dendi. Bahwa keberagaman, kebinekaan itu sunatullah. Sehingga sajian-sajian yang telah kita lihat tadi ini merupakan sebuah replika dari Kudus yang akan menjadi branding city dengan Kudus kota 4 negeri. Tentunya toleransi memang menjadi kebutuhan hakiki seorang manusia dalam sebuah komunitas dan dalam sebuah peradaban. Nah, ini kalau kita sederhanakan lagi, karena kita bicara peradaban berarti ada sistem yang menjadi nilai, sehingga kita kenal istilah adanya goodwill dan political will. Kalau kami ini menjadi political will, maka pihak pemerintah setempat harus punya goodwill, sehingga terkait kebudayaan, kesenian daerah ini harus menjadi komoditas yang produktif untuk menjadi ikon kearifan lokal sebuah kota, termasuk di Kudus ini. Sehingga mari kita rawat, mari kita jaga, mari kita tanggap. Nah, maksudnya kita tanggap adalah banyak kearifan lokal yang menjadi sajian kita dalam tidak hanya sebagai hiburan tapi sebuah identitas. Harapan kita semua, kearifan lokal dimanapun, terutama di Kudus ini, senantiasa harus kita uri-uri, kita lestarikan dan jangan sampai tergerus oleh zaman. Pesan saya tetap sehat, tetap semangat dan tetap produktif. Oke, terima kasih Gus Wahib. Iya, kalau semua pemimpin dan wakil rakyat ini seperti Gus Wahib ya. Agak ngalem ini saya terus terang. Tapi bukan karena apa-apa, tapi karena malam ini pertunjukannya memang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Abdul Jalil, Pak Ali dan juga Pak Agus. Terima kasih untuk kehadirannya di acara Laras Budaya. Iya, kita akan tutup acara malam ini dengan sebuah lagu. Ini juga karya salah satu wali ya, Sunan Kalijogo. Dan kalau semua yang menonton acara ini, mendengarkan acara ini, menghayati lagu yang nanti sebagai penutup acara ini, saya kira Indonesia akan damai, Indonesia akan jaya, Indonesia akan menjadi sebuah negeri yang mengirikan hati semua makhluk yang ada di dunia ini ya. Mungkin bisa cerita sedikit maksud dari lagu sebagai penutup ini terakhir. Jadi, Pak Jalil. Forum malam ini akan kita tutup dengan ilir-ilir, di mana dari sisi lirik di sini menggambarkan bahwa semua pihak sudah menek belimbing, sudah berusaha sebaik mungkin sehingga Kota Kudus setelah bersatu, semua pihak bergerak sesuai dengan profesi, skillnya, hati dan pikiran dicurahkan, maka Kudus telah bangkit, Kudus telah semilir, dan Kudus siap menyongsong peradaban baru yang lebih semarak, lebih maju dan lebih hebat. Ilir-ilir dari Suluk Tajuk Menara. Sekaligus saya Dendi Ganda beserta guru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya langsung dari Kudus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.